Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Podcast Tren, Podcast Pondok Pesantren Al-Baqiyah Salawatul Al-Abadiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak usah. Tapi kan katanya kan wajib. Iya, jawab salam itu wajib ya, wajib. Jawab salam itu wajib. Selamat malam wahai para pendengar setia. Selamat malam para santri semuanya. Semoga kita selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan tag kali ini kita waktunya spesial ya. Biasanya kita tag pada sore hari. Sekarang kita tag pada malam hari. Dan juga kita kedatangan dua tamu yang sangat spesial. Jauh banget. Dua orang santri yang selalu mengabdi kepada masyarakat. Masya Allah. Dua orang santri yang mengamalkan ilmunya. Dua orang santri yang pengabdiannya begitu luar biasa di mata masyarakat kita. Masya Allah. Ya, saya perkenalkan yang pertama ada Kang Diki Sadikin. Selamat malam Kang Diki Sadikin. Selamat malam, apa nih? Oh, SAP belum nih? Belum. Oh, OTW SAP ya. Kang Diki Sadikin dan juga Teteh Iis Isnawati. Hello. Gelarnya apa nih? S apa gue? S buah. S buah. S geprok. Ada Teh Iis Isnawati yang sekarang sedang menempuh S2 manajemen di UPB ya. Iya, doanya dari semuanya. Iya, di UPB. Semoga UPB itu lancar. tempatnya di mana sih? UPB itu salah satu universitas di Cikarang. Iya. Kampus megah. Yang katanya punya kolam renang terpanjang se-Indonesia. Oh, ya? jelas. Nanti teman-teman semua bisa cek aja langsung datang ke kampus UPB. Allahu Akbar. Selain megah juga dia menyediakan beberapa kemudahan agar bisa lulus mahasiswanya. Tolong ini kampus Ya, UPB. tolongnya kampus UPB ini. Udah disebut di sini. Iya, kalau mau sponsorin bisa lah kita sedikit-sedikit lah. kontak-kontak. Bisa lihat cek nomor di deskripsi nanti ada. Bisa cek email Kebetulan juga. Saya nanti mau S2 barangkali ada diskonan. Iya, barangkali bisa dapat beasiswa ya. Amin. Amin, amin. Aku cinta kampus IPB, UPB. Iya. Iya. Awas jangan tipe. Iya, Kang Diki. Iya. Ya, sebenarnya Kang Diki kan untuk mondok baru pertama kali mondok di Pondok Pesantren Alisan Cibiru Hilir ya. Nah, Rasanya gimana sih pertama kali mondok dari anak rumahan itu jadi anak pesantren? Rasanya gimana sih, Kang? pertamanya sih untuk apa ya? Untuk dunia pesantren itu sebenarnya dari SMP itu udah nggak aneh sebenarnya Iya. karena Cie, nggak aneh. nggak aneh buat lingkungannya tapi belum merasakan kayak kita tuh belum afdol gitu tuh. Belum merasakan tapi belum melaksanakan itu belum afdol di SMP SMA sekolah di lingkungan pesantren cuman belum pernah pesantren tapi sering main ke pondok-pondok pesantren Masya Allah. cuman belum pernah Udah ada bau-bau santrinya Iya. ya, udah ada bau-bau santrinya Kang Diki ini. Salahnya Jadi, belum pernah Dia terdoktrin pesantren. sama lingkungan berarti. Cuman baru-baru apa ya? Baru-baru pesantren pas masuk kuliah ke Bandung yaitu di Pondok Pesantren Alisan Cibiru Hilir. Tanya karena siapa? Nomornya nomor berapa? Nomor 23. Nomor 23. Soalnya sering banget itu ngirim paket ke alamat situ. Untuk Ponpes Alisan ya siapa tahu Oh iya, siap. Ya, mau yang mensponsori. yang mau kuliah di UIN Bandung khususnya Alisan itu recommended banget lah. ya, recommended banget ya. Banyak dari daerah-daerah lain kita bisa berorganisasi juga di sana. Nah, untuk pertama kali pesantren itu kita khususnya saya pertama pengen kos. Oh iya, pengen ngekos ya. Nah, saya datang itu paling akhir kalau di Alisan itu kan disebutnya bukan kobong ya tapi asrama. Nah, saya paling akhir datang kusuk. Nah, ada di sana apa di mana? Ada saya lagi. Di kobong berapa? Ada asrama berapa? Ada asrama Aspa 3. Sok sini weh. Curhat nih ya. Nah, curhat ditanya kan. Iya kan ini kan pertanyaan ini lumayan asik nih. Nah, kayak gitu. Nah, sebelumnya di rumah tuh di planning mau kos gitu. Saya bingung karena waktu teman saya di SMA itu Iis tuh Cie. udah di pesantren duluan. Saya Cie. kontak lah Is di mana
Nong juga. Di apa di pesantren alisan bingung mau ngekos tapi disuruh pesantren. Ya udah sini we daftar, tapi masih dibuka kitabnya, kitab tentang apa aja. Soal banget gitu kan. Udah kayak Nanyain mau kita. udah kayak orang pesantren lama aja ya, udah kayak pemain lama, padahal pemain baru. Tapi kan emang lingkungan kan Iya. sebelumnya udah tahu. Iya, iya, Kayak gitu, iya, makanya nanya-nanya. Nah, nyampe lah di sana pokoknya paling terakhir, ingat paling terakhir pas keesokannya itu mau langsung masuk kuliah. Yang langsung mau kayak gitu. PPAK ya. Jadi apa ya? Jadi kayak sok-sokan gitu kan, datang terakhiran tapi nggak ngikut apa-apa, langsung masuk aja gitu. Cuman asik sih, pesantren itu asik beneran. Kita bisa bertukar pikiran, bertukar pendapat sama kakak kelas, sama adik kelas gitu. Jadi wawasan kita tuh nggak segitu-gitu aja. Kayak gitu. Iya. Kalau TI sendiri kan ya sebelum masuk ke dunia perkuliahan kan udah pernah merasakan yang namanya dunia pesantren ya. Apa sih Alhamdulillah. yang ngebedain antara ketika pesantren sebelum kuliah dan juga pesantren setelah kuliah? Bedanya sibuknya kayaknya. Sibuknya. Iya. Terus manage waktunya juga beda banget. Terus banyaklah perbedaannya. Mulai dari kebiasaannya juga. Kebiasaan sih masih sama. Paling yang ngebedain tuh ya sih budaya, karena kan setiap pesantren juga punya budayanya masing-masing. Di pas saya SMA ada budayanya seperti ini, kemudian pas masuk ke alisan ya budayanya ya seperti ini gitu. Ya ketika kita masih SMP SMA kan ketika kita pesantren ya. Kalau dari hemat pandang saya kita masih belum berpikir cukup dewasa. Iya benar. Iya, masih ya kadang kangen sama orang tua, nangis, dan juga kadang kita masih ada rasa ogoan lah kalau kata orang Sunda Iya, mah. nangis di kamar mandi. Terus kan kalau Oh iya, tapi gini tapi pas karena saya baru Pertama kali. Iya, pertama kali. pesantren, sehari setelah itu saya pergi ke masjid sendirian. Ngapain itikaf? Dan itu nangis. Oh, nangis. Saya ngerasain rasanya nangis pertama, nangis Jauh dari orang tua. dan nangis jauh dari orang tua tuh kayak gitu. Oh ternyata gini loh anak pesantren tuh kayak gitu. ya walaupun emang awalnya ada rasa sedih ya ketika kita pesantren. Iya pasti. Ya, tapi kan lama-lama karena ada lingkungan yang menarik di pondok pesantren, ada banyak kegiatan yang bisa kita ikutin, akhirnya itu membuka wawasan kita juga. Boh, dunia pesantren nggak sekuno itu. Iya, ya benar. Dunia pesantren nggak nggak menakutkan, seprimitif yang orang-orang pikirkan. Iya. Nggak hanya kita cuman sarungan ngaji kitab doang, tapi ada banyak hal yang bisa kita kerjakan di dunia pesantren gitu. Khususnya kan ya mau Kang Diki mau Teis yang masuk di pesantren yang notabene-nya udah pesantren mahasiswa, itu banyak hal yang bisa dikerjakan gitu. Apalagi kalau kita aktif di organisasinya. Iya. Benar. Nah, ada nggak sih masukan dari TIS misalnya ketika emang kita sedang kuliah nih, terus kita ada planning antara di pesantren atau ngekos? Kenapa kita harus memilih pesantren daripada tinggal di kosan gitu? Salah satu doktrin saya ketika ada mahasiswa baru yang bertanya tentang pesantren khususnya, karena beberapa tahun ke belakang saya menjadi salah satu tim marketingnya di Pondok Pesantren Alisan. Manajemen sekali ya. Jadi ketika ada calon mahasiswa atau mahasiswa yang udah diterima di UIN, kemudian dia bertanya mengenai info pesantren, kenapa pengen masuk pesantren? Dan langsung saja saya doktrin gini, kalian pengen punya banyak temen nggak? Jawaban mereka, pengen teh. Kalian pengen punya banyak pengalaman nggak? Pengen teh. Kalian pengen punya banyak wawasan nggak? Pengen. Ya itu kalian harus masuk pesantren. Contoh kecilnya gini, saya selalu langsung ngebandingin. Kamu tinggal di kosan sama siapa? Sendiri kan? Sendiri teh. Kamu kalau tinggal di pondok pesantren di kamar sendiri gak? Enggak. Nah dari situ udah ketemu ya poinnya. Artinya ketika kita tinggal di pondok pesantren ya selain kita emang tugas kita sebagai santri, belajar dan lainnya, di sisi sosialnya juga kita lebih banyak
punya teman gitu dibandingkan hidup di pesantren hidup di kosan, ya? hidup Iya. di kosan gitu. Terus saya juga suka ngedoktrinnya gini, kamu kalau sakit nanti di kosan gak ada yang ngurus loh. Kalau di pesantren banyak. Kalau di pesantren banyak loh yang ngurus, teman-teman kamu kan ada, tetangga lemari kamu ada, itu tuh ngurusin kamu loh nanti. Oh iya ya, Marketingnya Iya, bagus marketingnya banget ya, Mbak. bagus. Mbak, jadi marketingnya anak-anak tuh bagus. langsung terbayang. Oh ya, langsung deh tanya-tanya, Alisan berapa masuknya? Ada apa aja? Gitu pendoktrinan saya. Kepada pondok pesantren Alisan ya bisa mensponsori video ini. Emang jiwa-jiwa marketingnya itu sangat sudah terbiasa gitu. Iya. Kalau Kang Diki, kultur apa sih yang paling menyenangkan ketika sedang berada di pondok pesantren yang berbeda ketika kulturnya lagi di rumah gitu? Oh, yang saya rasakan pertama gini, kalau di rumah itu jarang makan ya. Pertama, Jarang kalau makan di rumah ya. itu jarang makan, bisa kehitung lah. Pantesan gak kayak kita ya. Tapi dia tinggi ya. Gak makan tinggi. Jadi Kita makan terus ini. kan beneran body shaming dong. Itu anugerah lah. Anugerah. Anugerah. Jadi kalau yang saya rasakan kalau misalkan pertama itu di rumah itu jarang makan. Bisa sehari sekali atau 2 kali lah kalau ingat itu juga. Tapi kalau misalkan di pesantren di asrama di Alisan, jadi budaya santri itu buat tahan lapar, bisa juga Kuat makan. buat makan Kuat kayak makan. gitu. Haranet. Jadi Gorengan. jadi Barade. jadi apa ya? Kita kuat makan kalau apalagi kalau misalkan ada yang baru pulang gitu kan, santri bawa nasi, bahkan sampai kalau misalkan ada yang pulang nih 5 orang itu bisa 5 kali dalam sehari gitu, Makan makan tuh ya. itu. Mantap. Jadi bisa dilihat lah teman-teman saya bahwa di samping-samping ini pada subur-subur gitu. Ini gizi yang berlebih ya. Sebenarnya Gizi yang berlebih gitu. seberapa lama menjadi santri ngaruh sih ya. Oh, ngaruh gak kayak sih? gitu. Ngaruh kepada berat badannya. Sebenarnya tuh tinggal di pesantren tuh bukan bikin kita susah ya. Iya benar. Bikin kita senang. Bikin kita justru. senang. Iya benar. Senang pikiran. Iyalah. Hal yang paling ya mungkin yang paling saya ingat ketika di pesantren ya, di samping kita mendapatkan ilmu agama gitu, rasa solidaritas antar teman itu benar-benar kuat gitu, Iya, benar-benar asli. terjaga. Berbeda dengan teman ketika kita ya hanya di kampus ataupun teman kosan. Teman-teman di Iya. pesantren itu seakan lahir dan batin Iya, terikatnya. sepakat, tuh. sepakat. Benar-benar Nah, ya contohnya saya dengan Mang Diki dulu saya emang dengan Kang Diki itu satu sekolah SMP, tapi kita nggak terlalu dekat. Iya. Ketika di Alisan di pesantren, wah deketnya udah kayak Kayak apa? Harus dijelasin dah, harus dijelasin. iya ntar itu ya. Tanda kutip, tanda kutip. Deketnya tuh udah kayak sahabat karib yang nggak bisa dipisahin itu. Nah, Ketika saya sakit ya yang ngurusin saya Diki. siapa? Diki. Oh. Ketika saya waktu semester 9 itu saya punya kosan juga kan. Saya jadi ada di pesantren, ada di kosan. Nah, ketika semester 9 itu saya sakit gara-gara ngerjain skripsi. Yang jenguk saya Diki. Yang nganter ke rumah sakitnya Cuco, disuruh Diki. Jadi sangat ini banget Sangat ya. perhatian banget itu. Jadi ya. nggak hanya pertemanan secara batin lahiriah tapi juga secara batiniah. Kadang ya kalau di pesantren juga kalau misalkan kenyang bareng, Iya. kelaparan banget. Tapi kayaknya jarang ya kelaparan bareng. jarang sih kelaparan. Kebanyakan kenyang bareng. Iya benar, kenyang bareng. Sempet inget gak sih dulu pernah kita sama-sama nggak punya uang, Iya. cuman modal 10.000 makan nasinya minta. Yang aku juga minta mie kayak gitu. Aku ngasih lihat jendela ya. Bener-bener itu lagi susah ya. Itu bener-bener lagi susah, modal 10.000 ada mie 1, nasi dikasih lah, bukan minta. Cuman bisa bertahan dalam Kondisi waktu tersulit. 2 sampai 1 harian lah. kayak gitu. Habis itu Walaupun kita nggak punya bergerilya duit, lagi ya. nggak punya duit. Kita bergerilya lagi habis itu ya. Jadi coba kalau misalkan hidup di kosan, Iya. Kalau udah punya Nggak mungkin, nasi bisa. udah paling pingsan. banter ngutang Ngutang. di warung. Iya. Itu
itu juga kalau yang berani ya. Iya. Kalau yang Bisa pemalu, diri lah pokoknya, iya. makanya masuk pesantren apalagi alisan. Apalagi di alisan. Woi, Alisan Pride. Alisan Pride. Iyalah, ini saking cintanya ini nih, saking Alma cintanya. mater ya sama Alma alma mater. mater. Sangat sangat Sama sangat. alma mater. Itu tuh penting sebenarnya ketika kita masuk di suatu lembaga. Itu tuh benar harus niat, selain niat ya, kita harus mulai belajar gimana sih kita tuh benar-benar cinta. Kalau kita udah cinta ya kita bakal loyal sama Iya. pesantren kita, sama lembaga kita gitu. Kalau udah loyal ya kesananya ya apa ya? Ya kita bahagia aja Iya. gitu. Ya karena kita udah tahu seluk-beluknya seperti apa, Iya. dalamnya seperti apa, baik jeleknya seperti apa. Ya namanya udah cinta kan kita nggak cinta cuman yang bagusnya doang. Iya, Ya benar. kita juga cinta yang Iya. jeleknya itu seperti Wah, apa. Iya, Wah. sepakat. Itu yang namanya Masyarakat, Cinta. masyarakat. cinta. Aduh. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Di pesantren kan banyak nih mungkin orang yang nanya ya. Kang, Teh, kita tuh emang di pesantren cuma ngaji doang. Kita tuh sebenarnya di pesantren cuma belajar kitab doang. Nah, kalau menurut pengalaman Kang Diki sama Teis ini di pesantren tuh emang cuma bisa ngaji doang atau ada kegiatan lain sih? Pasti ada sih, pasti ada. Karena kan setiap pesantren ya tadi kembali lagi setiap pesantren itu punya budayanya, budaya pesantren masing-masing. Kultur. Ya itu. Aduh susah nih. Pak Beli tadi habis makan apa sih kita? Sayur Habis makan jengkol, sayur asem. Jengkol Sayur asem. sama sayur asem. Jadi begini nih. Ya apa sih tadi pertanyaannya? Aduh. Iya, maksudnya Kultur. Iya. kegiatan apa sih yang bisa Oh, iya, kita iya. kerjakan Oh, iya. selain mengaji di pesantren Banyak, gitu? banyak banget. Saya ceritanya yang sekarang aja ya, adik Iya. yang di Alisan Siap, ya. Maksudnya pesantren yang emang baru-baru sekarang kita Masih anget-angetnya. anget-anget masih anget gitu. Ini juga salah satu pendoktrinan saya. Kalau misalnya ada anak santri baru yang nanya, Teh di Alisan ngapain aja sih gitu selain ngaji? Oh ya banyak gitu kan. Banyak. Jadi kita nggak cuma ngaji doang. Rata-rata kan kalau pesantren mahasiswa tuh kan mungkin karena menyesuaikan juga dengan apa sih namanya mahasiswa ya. Jadi nggak terlalu kayak aturannya nggak terlalu kayak ketat seperti pas kita zaman SMP, kemudian SMA. Kemudian jadi memang menyesuaikan aja sih sama kultur mahasiswanya gitu. Sama Iya. pemikiran mahasiswanya. Jadilah di pondok pesantren juga adalah organisasi-organisasi sehingga kita tuh nggak bosen gitu. Nggak cuma kalau bahasa Sundanya mah ngaduk-duk weh ngaji gitu. Tapi kita juga diselingi sama kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan-kegiatan santri yang emang jadi kita nggak jadi bosen gitu hidup di pesantren. Banyak hal yang menyenangkan ya yang bisa Banyak dikerjakan di pesantren. banget, banyak banget. Kalau menurut Kang Diki, hal apa sih selain mengaji yang disukai di pesantren? Selain dari kulturnya, selain dari pengajiannya, hal apa lagi sih yang disukai dari Kang Diki ketika di pesantren? Nggak ngajinya. Nggak ngajinya? Oh, itu Tidur jangan ya? disebut dong. Jangan buka dapur Jangan lah. buka dapur ya, ini dapur pribadi itu ya. Apa ya? Salah satu yang tadi apa? Selain apa? Selain ngaji. pengajiannya, selain organisasinya, Oh, apalagi sih kita- yang paling disukai? Apa ya? Uktinya. Buktinya, Santri putri. Allahu Akbar. Tentu itu mah kalau santri putri itu pokoknya obat semangat bagi para santri. Mood booster ya, mood booster. Mood booster. Tanya punya mantan berapa tanya. Allah. 4 tahun di Bandung. Karena pacaran nggak boleh, Iya. nggak punya mantan gitu. Walaupun udah jadi mantan, saya nggak jadi sahabat. Gitu. Ta'aruf, bolehnya ta'aruf ya, ta'aruf santri ya. Ta'aruf aja, karena di Ta'aruf alisan santri. itu nggak ada istilahnya nggak ada pacaran, adanya Iya. ta'aruf. Ta'aruf, LPKS. Ta'aruf LPKS, gitu. Nah, yang disuka di kultur di pesantren tuh salah satunya kita, khususnya saya, bisa mengenal banyak orang gitu. Misalkan Apatli kan dari Barusan nih, dari Bekasi. Ada juga teman sekamar ya, ada yang dari Ciamis, ada dari yang dari Bogor gitu kan. Kalau misalkan kita salah di kemudian hari mungkin mau main kemana-mana, kita bisa teman-teman kita yang di daerah
tempatnya masing-masing gitu. Istilahnya mah bisa tidur gratis atau makan gratis gitu. Ya rumahnya. itu tujuannya Gitu, berteman ya tujuannya emang tidur gitu. sama makan gratis. Nah, kayak gitu. Berteman dengan siapapun, makan gratis Iya. dengan apapun. Gratis, kayak gitu. Jadi banyak temen daerah. Jadi kayak gitu tahu kan. daerah ya, banyak. Tahu daerah gitu kan. Enggak cuma daerah situ aja kayak gitu. Ya, kalau menurutku sih ketika kita di pesantren itu ada yang namanya istilah mini Indonesia. Wes, Iya, Indonesia itu kan bineka tunggal ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. benar. Ya, ketika kita di pesantren kita datang dengan culture yang berbeda-beda, dengan sikap yang berbeda-beda, dengan apa ya, dengan adat yang berbeda-beda, disatukan dalam satu ruangan. Iya, sepakat. Iya, disatukan dalam satu ruangan dan akhirnya kita menjadi santri seutuhnya yang bisa mengenal apa itu toleransi, yang bisa mengenal apa itu kebangsaan dan juga bisa menerima apa ya perbedaan antara satu sama lain. Iya. Makanya ketika di pondok pesantren jarang terjadi rasisme. Iya. Iya, nggak ada Sepakat. perilaku rasisme di pesantren. Rasisme Tidak. paling kecil-kecil aja Iya, ya. kecil-kecilannya kayak Ya, kayak body di sebelah swimming gitu lah, ya. body swimming. Malah yang ada kita dengan orang lain tuh semakin dekat antara Iya. satu sama lain Bener, ketika bener. kita di pondok pesantren dan kita lebih mudah menerima perbedaan yang ada daripada kita menolak perbedaan gitu. Contoh kecilnya ketika emang saya di kampus itu emang jadi istilahnya pejabat kampus. Iya. Wih, Pejabat pejabat kampus. Asal jangan ayam kampus. Enak sekali. Ketika saya menjabat di kampus itu banyak perbedaan yang sering terjadi, bahwa dari sisi organisasinya, bahwa dari sisi pendapat orang lainnya, bahwa dari sisi apapun itu banyak sekali terjadi perbedaan pendapat. Karena di pondok pesantren saya sudah sering melihat perbedaan pendapat, akhirnya oh ini perbedaan pendapat itu bukanlah suatu kecaman, bukanlah suatu ancaman, tapi perbedaan pendapat itu adalah suatu berkah yang harus kita syukuri. Iya, gitu. benar-benar. Benar banget. Ya akhirnya saya menyarankan kepada para seluruh santri yang sedang mendengarkan podcast ini, jangan malu untuk menjadi santri. Iya, Iya. sepakat. Ya, Jangan malu untuk menjadi santri, karena jadi santri itu bukan sesuatu yang memalukan, maka jadi santri itu adalah sesuatu yang Iya, membanggakan. sepakat banget. Makanya kan Aduh, saya pemerintah berasa juga bijak Nggak, sekali. jadi pemerintah juga kan berterima kasih ya kepada santri. Makanya kenapa Makanya di tanggal 22 Oktober ya kita itu ya kita itu diulang tahunkan Iya, gitu ya. merayakan Hari Santri Nasional. gitu. Jadi dalam hal ini ya peran santri itu ya emang udah kerasa banget gitu buat Indonesia. Indonesia seleraku. Ini nih makanan apa ini? Makanan wajib, makanan pokok. ngomongin sama mereka tuh makan tuh. Bisa dilihat kan di antara kita bertiga. Body swimming lagi. Tapi karena kita udah kebal ya Iya, udah toleransinya, biasa. udah Iya, kita biasa kita aja. udah nggak kesinggung Iya. dengan hal yang seperti itu. Coba kita kalau nggak kenal di pesantren kayaknya kita udah pakpik ya. Ini Iya. ya. salah satu faktor ketersinggungan itu karena mereka nggak kenal satu sama lain. Iya, gitu. iya. Coba kalau misalkan Emosionalnya nggak dapet emosionalnya nggak dapat. Coba kalau saling kenal mau keluar Udah kayak binatang, gimana kalau mau buat swimming gitu, misalnya bakal menerima aja happy Iya. aja. Gitu. Karena kita udah saling tahu antara satu sama lain. Bener. Itu karena didapat di pesantren salah satunya. Karena kita mengetahui bagaimana cara menerima perbedaan. kayak gitu. Sepakat. Ya, bukan untuk menolak perbedaan tapi untuk menerima perbedaan. Bener banget. Allahu Akbar. Wah, dalam nih ah. Oke, mungkin cukup sekian untuk podcast pada malam hari ini. Terima kasih kepada Teh Is dan Kang Diki yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kesalahan dari saya sendiri, kebenaran hanya dari Tuhan semata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi